Semakin Anda menolak kehidupan, semakin dia akan menghimpit dan menyiksa jiwa Anda. Ini adalah kejadian 3.500 tahun yang lalu. Kurang lebih itu adalah 1.600 tahun sebelum Masehi. Di saat itu, muncul satu sosok monster dari bawah laut. Monster yang sangat kuat dan menyeramkan. Orang-orang menyebutnya sebagai Nien. Nien naik ke permukaan dan tinggal dalam sebuah goa. Setiap 360 hari sekali, dia akan keluar goa untuk mencari makan. Dia bisa memangsa apa saja, termasuk hewan ternak atau bahkan manusia. Setelah puas, Nien akan kembali masuk ke dalam goa dan tidur selama 359 hari ke depan. Dan di hari ke-360, dia akan keluar lagi untuk mencari mangsa. Ini menjadi teror bagi masyarakat kala itu. Segala macam upaya telah dilakukan untuk melawan Nien. Namun semakin kuat usaha manusia untuk melawan dan memusuhinya, Nien justru akan menjadi lebih kuat lagi dan semakin ganas dari sebelumnya. Setiap 360 hari, tepatnya saat pergantian tahun, seluruh masyarakat sekitar Goa Nien selalu dihantui rasa ketakutan yang luar biasa. Mereka semua akan menutup pintu rapat-rapat sejak sore hari dan bersembunyi di ruang paling aman dalam rumah mereka. Sebagian besar bahkan harus mengungsi ke gunung-gunung demi menyelamatkan diri dari keganasan Nien. Kondisi mencekam ini terus saja berlangsung dan terjadi selama bertahun-tahun. Hingga suatu ketika, datanglah seorang kakek tua yang bijaksana. Dia sanggup menghentikan teror Nien dan berjanji akan menyelesaikan tugasnya dalam satu malam. Namun dengan syarat, semua warga harus menuruti semua saran dan perintah si kakek tua. Sang kakek tua berkata, "Sekuat apapun usaha kalian, itu tidak akan pernah bisa menghentikan keganasan Nien. Mulai hari ini, kalian jangan bersembunyi lagi. Besok, tepat di malam pergantian tahun, kalian semua harus keluar bersamaku. Kita akan menyambut kemunculan Nien di tengah-tengah kita. Aku berjanji, tidak akan ada seorang pun dari kita yang akan terluka. Tidak ada satu ekor ternak pun akan diambil olehnya." Demikian kakek tua memberikan arahan terhadap warga desa. Warga desa pada awalnya merasa heran dengan saran kakek tua tersebut. Namun yang dia katakan ada benarnya, karena memang selama ini segala macam upaya yang dilakukan tidak pernah berhasil mengalahkan Nien. Merasa tidak ada peluang lain, semua warga akhirnya setuju dan berjanji akan mematuhi perintah serta arahan kakek bijaksana tersebut. Pada akhirnya, malam pergantian tahun yang menakutkan itu pun tiba. Si kakek tua meminta semua warga menyiapkan pelita lampion berwarna merah dan menyiapkan pula banyak makanan. Dia juga meminta semua warga untuk memakai kostum berwarna merah menyala. Semua tempat dihias sedemikian rupa. Setiap sudut desa menjadi terang benderang dihiasi lampion-lampion yang berwarna merah cerah. Suasana dan keadaan dibuat semeriah mungkin. Mereka semua berkumpul dan bersiap-siap di depan mulut goa. Sang kakek tua juga menyiapkan tarian, nyanyian, dan juga petasan untuk menyambut Nien saat keluar dari goa persembunyian.
Beberapa saat kemudian, tepat ketika Nien keluar dari dalam goa, sang kakek langsung memberi aba-aba. Dan seketika, semua warga desa langsung menari-nari, menabuh alat-alat musik. Sebagian lagi bernyanyi dan membunyikan petasan. Nien yang melihat hal itu menjadi heran. Dia bingung mengapa suasana yang selama ini gelap dan sepi berbalik menjadi terang benderang dan seramai ini. Belum sempat Nien berpikir banyak, suara musik dan nyanyian semakin lama, semakin keras. Tak terasa Nien kemudian terbawa oleh suasana. Tanpa sadar dia ikut menari-nari. Nien menari, berputar-putar, melompat-lompat. Melihat hal itu, warga desa semakin bersemangat. Mereka menabuh alat musik semakin keras dan bernyanyi dengan penuh semangat. Tarian mereka juga semakin menjadi-jadi. Nien terus saja menari, berputar-putar, mengikuti gerakan yang dilakukan oleh warga desa. Sesekali Nien makan dan minum hidangan yang telah disediakan, lalu kemudian menari lagi, sejadi-jadinya. Keadaan ini berlangsung sepanjang malam hingga menjelang fajar. Nien merasa sangat bahagia malam itu. Dia belum pernah mengalami kebahagiaan yang seperti itu selama hidupnya. Namun karena dia merasa capek, akhirnya Nien masuk ke dalam goa untuk beristirahat. Saat itu, Nien benar-benar bahagia. Ketika dia memasuki goa, bahkan Nien masih berjalan sambil terus menari-nari. Sejak saat itulah, setiap malam pergantian tahun, warga selalu mengadakan perayaan untuk menyambut Nien. Malam pergantian tahun yang menakutkan kini berubah menjadi satu malam perayaan yang penuh kegembiraan. Pemirsa, seperti inilah kehidupan. Semakin kita takut menghadapi dan menjalani kehidupan ini, maka dia akan terasa sebagai sesuatu yang menyeramkan. Semakin kita melawan dan memusuhi kenyataan hidup, maka semakin sang kenyataan hidup itu akan menghimpit dan menyiksa kita tanpa henti. Kehidupan ini boleh datang dan terjadi dengan berbagai situasi. Dia boleh berjalan dengan bermacam suasana. Namun apapun situasi dan suasana kehidupan ini, jangan pernah kita memusuhi ataupun menolaknya. Jangan pernah takut untuk menerima kehidupan ini. Sebaliknya, cobalah untuk menyambut hidup ini sepenuhnya. Sambut dan rayakan kehidupan ini apapun adanya dia. Jiwamu, hatimu, kesadaranmu harus selalu menyambut dan merayakan kehidupan itu dengan sukacita setiap saat. Hanya dengan cara itulah kehidupan ini akan menjelma sebagai berkah kebahagiaan. Apapun adanya hidupmu, dia bukan lagi sebuah monster yang kejam ketika dia diterima dan kita sambut dengan sepenuh hati. Pemirsa, mari rayakan kehidupan kita. Mari rayakan dia dan temukan kebahagiaan di dalamnya.